semuanya, kalian lagi mendengarkan podcast What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat bareng Lea Baneza. Nah, obrolan kita hari ini, RUU penyiaran mau bikin tontonan makin terbatas. Jadi, revisi Undang-Undang Penyiaran telah memasuki tahap penyelesaian draft. Namun, beberapa pasal dalam RUU ini jadi sorotan. Sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaranlah yang eksis dan digunakan. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Nah, kenapa perlu direvisi? Menurut anggota DPR RI Dev Akbar Syahfikarno, undang-undang yang lama belum mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru. Maka dari itu, revisi undang-undang yang sudah berumur 22 tahun ini dianggap menjadi suatu hal yang urgent. Nah, kalau Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Masyihari menekankan RUU penyiaran ini akan memuat regulasi mengenai penyiaran digital seperti media baru. Menurutnya, revisi Undang-Undang Penyiaran akan memperlakukan seluruh bentuk siaran secara sama di mata hukum, terlepas dari ragam media yang digunakan baik digital maupun konvensional. Kata dia, baik live streaming maupun rekaman, podcast, dan sebagainya akan menjadi satu sama dengan isi siaran TV. Yang TV digital pun bisa diakses tidak hanya pada saat siaran itu tayang. Jadi, statusnya dianggap relatif sama. Lantas gimana nih kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia yang selama ini tugasnya mengawasi lembaga penyiaran? Nah, KPI memandang perlu segera diawasinya media baru. Dalam sebuah seminar nasional bulan lalu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran di KPI Pusat, Tulus Santoso, mengungkapkan alasannya. Kalau memang kemudian dianggap TV dan radio tayangannya, siarannya tidak berkualitas. Kemudian teman-teman geser dikit ke YouTube. Dulu ada yang bilang YouTube lebih baik daripada TV. Yang bilang itu sekarang menyesal karena ternyata YouTube tidak lebih baik daripada TV. Baik dari aspek perlindungan kepada publik, khususnya anak dan remaja, dan juga terkait dengan kualitas kontennya. Konten prank, konten papa mandi bathtub lah, kemudian yang terkait dengan seksualitas dan sebagainya. Itu banyak kita temukan. Nah, KPI, karena konteksnya adalah melindungi publik, KPI tidak mau ada ketidakberimbangan ataupun ketidakadilan ketika di lembaga penyiaran diatur dengan ketat. Mau dia swasta, mau dia publik, kontennya diatur, iklannya diatur, izinnya diatur, tapi kemudian di media baru kita justru kecolongan. Platform digital dimiliki oleh pengusaha-pengusaha asing. Pajaknya kita nggak dapat, izinnya nggak ada di sini, tapi marketnya ada di sini. Nah, ini negara harus hadir. Artinya apa? Kalau dilindungi itu wajib, merupakan sebuah keniscayaan. Dan dalam draft yang terakhir, maka kemudian itu sudah diakomodasi. Nah, seperti yang Lea bilang di awal nih, draft RUU penyiaran ini menuai sorotan sekaligus kritikan. Salah satunya dari Lembaga Studi dan Pemantauan Media, Remo TV. Program Officer Media dan Demokrasi Remo TV, Surya Putra, mempertanyakan dampak jika nanti KPI punya wewenang untuk mengeluarkan tanda lulus kelayakan isi siaran dan mewajibkan penyelenggara platform digital untuk melakukan verifikasi konten siaran. Dia nih khawatir jika isi siaran dan konten siaran atau mungkin film-film di platform streaming ini bakal dibatasi, seperti tidak boleh menayangkan unsur mistik dan kekerasan. Nah, artinya apa? Nah, nanti di OTT nggak bisa dong tuh lu nonton film-film horor kayak Kakak Ini Desa Penari, Pengabdi Setan, dan film-film horor lainnya. Ini kan aneh juga ya. Terus selain horor, nggak boleh juga ada kekerasan. Ini kalau nggak ada kekerasan juga nggak bisa nih nonton-nonton film action, film superhero yang isinya kan banyak pukul-pukulan, banyak piting-pitingan, dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini, coba gue tanya ke lu semua. Film yang bisa lolos, apa anda? Paling cuma Dora doang tuh yang bisa lu tonton jadinya.
Nah, salah satu pasal yang juga jadi sorotan adalah pasal 50B ayat 2 huruf C yang mengatur larangan terhadap penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Sontak, rencana pelarangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi ini mendapat protes insan pers. Selain komunitas pers yang bersuara soal pelarangan ini, bagaimana juga suara masyarakat yang selama ini juga mendapatkan manfaat dari hasil jurnalisme investigasi. Kita mau bahas ini bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Bayangkan sebuah petirahan angker. Hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan. Sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa Garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Nah, balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, RUU penyiaran mau bikin tontonan makin terbatas. Saya udah bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan nih. Mungkin pertama aku mau nanya dulu nih Wahyu, gimana sih pendapat kamu atau pengaruh larangan penayangan produk jurnalistik investigasi nih? Oke Lia, ini memang jadi perdebatan kalangan atau komunitas insan pers ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, jadi jurnalisme investigasi itu menurut Badan PBB UNICEF itu didefinisikan sebagai pengungkapan permasalahan publik yang disembunyikan, baik secara sengaja atau tidak disengaja. Dengan tujuan untuk mengaburkan pemahaman publik sehingga terjadi informasi yang kacau balau begitu ya. Nah, pertanyaannya gimana pengaruhnya jika produk jurnalistik investigasi dilarang tayang secara eksklusif? Iya. Tentu itu akan pengaruh ya, karena investigasi itu kan biasanya mengungkap skandal, keganjilan atau kejanggalan yang seharusnya itu diketahui oleh publik supaya publik terpahamkan dan supaya masyarakat itu tahu bahwa sebetulnya ada ini loh, ada masalah itu loh. ini gitu ya. Nah, jika itu dilarang secara eksklusif tentu dampaknya akan sangat kurang baik ya bagi masyarakat. Jadi hal-hal yang selama ini tabu, hal-hal yang selama ini janggal, skandal gitu akan sulit diterima oleh masyarakat jika produk investigasi dilarang tayang secara eksklusif. Nah, tadi Wahyu juga sempat singgung kalau ada komunitas atau insan pers yang menolak draft RUU penyiaran nih, yang dianggap membatasi kebebasan pers. Salah satunya lewat pelarangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Nah, kalau dari Wahyu sendiri gimana nih pantauannya terkait hal ini? Memang agak kencang ya, Dewan Pers menolak draft revisi undang-undang penyiaran ini. Beberapa hari lalu, Ketua Dewan Pers, Nidika Rahayu menilai, tadi yang Lea katakan, larangan penayangan jurnalisme investigasi itu dia nilai bertentangan nih dengan Undang-Undang Pers yang selama ini digunakan ya. Iya. Yang dimaksud itu adalah pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional itu tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Nah, ditakutkan jika larangan penyiaran atau penayangan jurnalisme investigasi ini pada akhirnya akan berdampak nih pada pembungkaman kemerdekaan pers. Jadi yang ditakutkan akan kembali lagi ke masa zaman dulu. Ya, sebelum reformasi ya, gitu. Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengatakan tidak ada alasan mendasar untuk menghambat ekspresi insan pers, termasuk untuk menayangkan karya atau produk investigasi. Kalau seandainya ada larangan tersebut, ini sama saja dengan membatasi kebebasan pers, gitu kan. Dan ini berbahaya, gitu kan. Saya tidak paham kenapa mesti ada pasal ini, gitu kan. Dan pasal ini berpotensi membatasi kerja jurnalistik, merenggut kebebasan pers, dan juga melemahkan kinerja pers dalam mengontrol proses demokrasi yang ada di negara kita.
Senada dengan Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, melalui ketua umumnya, Nani Afrida, dia berpendapat jurnalisme investigasi itu merupakan strata atau karya tertinggi nih dari produk jurnalistik. Sehingga jika dilarang ya akan menghilangkan kualitas jurnalistik yang bisa berdampak luas kepada masyarakat. Ini jelas-jelas ya akan mengancam kebebasan pers. Pasal ini akan membatasi karya jurnalistik investigasi yang tidak boleh ditayangkan di penyiaran. Padahal karya jurnalistik investigasi adalah karya jurnalistik tertinggi yang bisa memberikan banyak informasi dan fakta tentang hal yang tersembunyi dan penting diketahui banyak orang. Jadi nggak hanya Dewan Pers dan AJI ya, penolakan juga disampaikan oleh Asosiasi Televisi Lokal Swasta, ATVLI. Kemudian ada Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Kemudian ada Asosiasi Televisi Swasta Indonesia dan semua konstituen Dewan Pers. Jadi mereka ini menolak draft terbaru dari Undang-Undang Penyiaran, revisi Undang-Undang Penyiaran ya. Satu suara gitu ya menolak. Ya, dan di dalam sebuah kesempatan, Ketua Dewan Pers Indra Rahayu mengatakan jika revisi ini atau pembahasan dilanjutkan oleh DPR, maka DPR akan berhadapan dengan insan pers atau komunitas pers. Oke, selain yang tadi mungkin Wahyu, yang jadi poin-poin keberatan dari organisasi-organisasi yang tadi kamu sebutkan itu apa aja nih? Jadi selain yang utama memang larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Kemudian hal lain yang jadi poin keberatan komunitas pers adalah dalam draft terbaru RUU penyiaran itu ada upaya untuk membedakan nih antara produk jurnalistik oleh media massa konvensional dengan produk serupa oleh media yang menggunakan frekuensi telekomunikasi. Padahal dalam pasal 1 Undang-Undang Pers dijelaskan penyampaian informasi dari kegiatan jurnalistik itu dilakukan dalam bentuk media cetak, elektronik, dan semua saluran yang ada. Nah artinya apa? Mestinya nggak ada pembedaan dong antara produk jurnalistik satu platform dengan platform yang lain. Ya. Dan kalau produk jurnalistik selama ini diatur oleh Undang-Undang Pers, kenapa? Pertanyaannya, kenapa Undang-Undang Penyiaran sekarang ikutan mengatur produk jurnalistik? Oke. Nah, itu yang harus dijawab sebetulnya ya oleh pemerintah dan DPR. Nah, selain itu, pers itu kan bekerja dan menghasilkan karya untuk memenuhi hak publik ya dalam mendapatkan informasi. Selain itu ya, pers itu kan bekerja dan menghasilkan karya untuk memenuhi hak publik dalam mendapatkan informasi. Sedangkan hak publik untuk memperoleh informasi itu adalah hak asasi manusia yang sangat hakiki. Ini digarisbawahi ya. Oleh sebab itu, larangan menyiarkan sebuah karya jurnalistik ini dinilai oleh komunitas pers itu bertentangan nih dengan hak asasi manusia. Oke, Wahyu, itu kan tadi berarti bertentangan dengan HAM atau hak asasi manusia nih. Tapi ada alasan nggak sih Wahyu sebenarnya kenapa itu tuh sampai dilarang gitu? Ingin dilarang lah gitu. Oke, alasan dari DPR ya. Jadi anggota Komisi 1 yang membidangi informasi, TB Hasanuddin kepada Tempo mengatakan dia beralasan DPR nggak punya niat untuk memberangus kebebasan pers dengan memuat pasal yang melarang siaran eksklusif jurnalisme investigasi. Klaimnya. Ya, begitu. Menurutnya, pelarangan itu diusulkan untuk mencegah terpengaruhinya opini publik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi memang seringkali kan karya atau produk jurnalisme investigasi itu mengungkap keganjilan atau kejanggalan suatu perkara hukum yang tengah ditangani ya. Seringkali seperti itu. Jadi sebagai watchdog juga lah. Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai pelarangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi itu untuk meminimalisir impact atau dampak karya itu kepada publik. Berikut pernyataan selengkapnya. Nggak dilarang tapi impactnya yang gimana caranya kita pikirin supaya kemudian jangan sampai kan itu kan kadang-kadang nggak semua kan. Ada juga yang sebenarnya hasil investigasinya benar. Tapi juga kemudian juga ada yang kemarin kita lihat juga investigasinya separuh benar kan gitu. Gitu aja. Nah ini kita akan bikin aturannya supaya sama-sama jalan dengan baik. Nah tapi nih menariknya waktu Tempo mengonfirmasi perihal yang sama kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Jadi menurut Ketut, jurnalisme investigasi ini justru membantu pengungkapan kasus hukum dengan informasi yang dipaparkan. Kata dia, itu karena penegak hukum bekerja dan memperoleh alat bukti dari berbagai sumber, termasuk media yang objektif, transparan, dan tidak tendensius. Nah sedangkan pimpinan atau Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata juga menambahkan,
kadang-kadang laporan investigasi ini menjadi masukan nih untuk melakukan penyelidikan. Jadi ada positifnya juga. Laporan investigasi itu menurut Alex tak ubahnya seperti laporan masyarakat. Nah, lantas bagaimana larangan-larangan baru yang muncul di draft RUU penyiaran itu direspon oleh masyarakat sebagai konsumen isi dan konten penyiaran? Kita ulas usai jeda. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini RUU penyiaran mau bikin tontonan makin terbatas. Nah, saya masih bareng Wahyu nih, news editor KBR. Tadi kan Wahyu menyebut bagaimana RUU penyiaran ini merugikan kamu dan mungkin insan pers yang selama ini memproduksi berita-berita khususnya produk jurnalistik khusus investigasi nih. Kalau dari masyarakat sebagai konsumen mungkin, gimana nih mereka memandang persoalan ini, Wahyu? Oke, Le, kita mau ukur ya, gimana ini mempengaruhi publik. Jadi ada dampaknya nggak sih? Kemudian emang sepenting apa karya atau produk investigasi ini di tengah masyarakat? Nah, kita dengar dulu nih pendapat beberapa orang berikut ini. Waduh, itu sayang banget ya, karena banyak hal-hal penting yang kita bisa tahu. Contohnya kayak kemarin saya ada yang kasus tanah itu, kebetulan saya juga ngalamin. Dengan adanya investigasi, jadi kita bisa tahu tuh cara-caranya, seperti apa yang tidak kita dapat dari tempat lainnya. Dari investigasi kita bisa dapat secara detail. Kita butuh dan itu sangat penting buat kita biar bisa kita tahu ya. Kalau tidak ada kan jadi kita kasus yang hanya kita tahu tuh yang di permukaan saja ya. Oh, kalau menurut saya sih tayangan jurnalis investigasi itu penting banget ya buat masyarakat. Karena dari situ kan biasanya suka ini ya, ungkap-ungkap hal yang gak kelihatan kayak korupsi gitu, pelanggaran hukum, apa bisnis curang gitu kan. Terus dengan nonton tayangan kayak gitu sih, menurut saya masyarakat jadi lebih sadar aja dan bisa, istilahnya tuh bisa ngejaga diri lah dari hal-hal buruk yang terjadi di sekitar gitu. Kalau jurnalisme investigasi dilarang, menurut saya sih sebenarnya bisa kacau ya. Karena kita jadi nggak tahu sih ada masalah besar apa di sekitar kita kayak ini tuh bisa bikin orang-orang yang punya kuasa makin seenaknya gitu. Karena nggak ada yang ngawas atau ngebongkar kesalahan mereka gitu kan. Karena masyarakat juga bakal kurang informasi penting dan susah buat bikin keputusannya sih gitu menurut saya. Ini juga bikin demokrasi jadi kurang sehat lah karena kita nggak dapat info yang lengkap buat ikut berpartisipasi gitu. Tak hanya itu, Le, dampaknya dinilai juga bakal lebih besar ya bagi founder Voice of Democracy atau VODEM Indonesia, John Iyas Ganesha Simamora. Jadi menurutnya dampak dari RUU penyiaran ini bisa sampai mempengaruhi demokrasi kita loh. Nah, seperti apa penjelasannya ini kita dengar penuturannya kepada KBR. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya konten eksklusif jurnalisme investigasi ini dilarang dalam penayangannya? Banyak hal, jadi masyarakat bisa tidak mengetahui apa aja sih fakta-fakta yang terjadi dan bagaimana prosesnya sekarang. Karena kalau ketika tidak adanya jurnalisme investigasi ini, masyarakat tidak tahu apa saja sih fakta-fakta yang terjadi, bagaimana prosesnya sekarang, sudah sampai mana masalah tersebut diselesaikan. Karena bahwa kita ketahui bersama jurnalisme investigasi itu adalah peliputan berita untuk mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang merugikan kepentingan publik. Dan memang kita ketahui bahwa ini menginformasikan ke masyarakat bahwa bahayanya di tengah bahaya peristiwa yang dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau kita ketahui bersama dari RUU ini kan akan bisa secara tidak langsung juga akan mempengaruhi platform-platform user-generated content seperti YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, dan platform lainnya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi kebebasan berekspresi, baik itu content creator, platform-platform, atau citizen journalist, itu mereka tidak akan mendapatkan, ya bisa dibilang izin juga, ataupun ada hal yang mereka harus jaga, dan ketika masyarakat dikekang atau diancam kebebasan berpendapat atau berekspresinya, yang saya bilang tadi bahwa akan menciptakan masyarakat yang tidak demokratis, di mana apabila masyarakat tidak demokratis itu akan menciptakan pemerintah yang tidak demokratis juga.
Menurut saya hal-hal kalau misalnya dari segala aspek TV, radio, dari streaming sekaligus terkait dengan user generated content dari TikTok dan media sosial lain itu dikurangi kebebasan berekspresinya, itu akan berpengaruh sangat besar ke masyarakat, dan masyarakat pun sangat dirugikan karena dia tidak bisa mengekspresikan ataupun memberikan kritik, saran, masukan, solusi kepada halayak publik dan termasuk pemerintah. Kemudian pers pun juga berkurang kewenangannya untuk menginformasikan berita-beritanya yang tadi. Nah, karenanya Lembaga Studi dan Pemantauan Media Nemo TV mengajak partisi seluruh masyarakat luas buat menyalurkan keberatannya ini lewat petisi bertajuk Tolak Revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan bikin KPI mematikan kreativitas. Nah, petisi ini bisa ditemui di laman change.org. Nah, kemudian Muhammad Haikal, peneliti dari Pusat Studi Media dan Komunikasi Nemo TV, mengatakan ada beberapa hal nih yang melatar belakangi dia atau Nemo TV ini membuat petisi seperti itu. Saya paham ada keinginan juga dari DPR ataupun pemerintah untuk menertibkan nih platform besar ini. Dan kami nggak ada masalah dengan itu. Yang jadi masalah adalah kalau aturannya serampangan, ini akan merugikan semua orang. Yang kedua, apa yang mau diatur? Nah, kelihatannya ini yang nggak ada kejelasan ini. Karena itu, hentikan. Kami di Nemo TV sudah memulai petisi untuk mengajak orang-orang menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Nah, kalian juga bisa loh berbagi pendapatnya sebagai warga negara yang bakal terdampak nih hasil RUU penyiaran ini nantinya. Apa sih yang kalian harapkan? Silahkan deh ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending